Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafnat Pania Matusal dengan NIM 23305110002, kelas 4A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan video pengerjaan proyek UAS mata kuliah jaringan komputer dasar yang diampu oleh dosen Pak Didi. Nah, jadi di sini untuk tugasnya itu adalah di mana ada studi kasus. Nah, studi kasusnya itu adalah di mana Anda seorang network administrator di PT Honda Motor, nah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan lokasi gedung yang berbeda-beda yang masih dalam satu area di wilayah. Nah, ada gedung A yang merupakan data center memiliki 2 lantai, gedung B memiliki 3 lantai yang digunakan sebagai manajemen pengelolaan data yang terdiri dari bagian accounting, administrasi, pajak, bagian BPKB, bagian STNK, dan BBN. Sedangkan gedung C digunakan sebagai gudang produksi dengan memiliki 4 lantai. Nah, jaringan di kantor ini mengalami berbagai masalah, yaitu koneksi internet tidak stabil, koneksi antar departemen atau gedung sering terputus, akses ke server file lambat. Nah, tugas Anda adalah yang satu itu membuat topologi jaringan. Nah, topologi jaringannya yang baru sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Terus juga ada perangkat jaringan ya juga seperti PC-nya mau berapa, switch-nya, routernya, dan juga server dan segala macam untuk kabel. Dan juga ada konfigurasi jaringan, ya dimulai konfigurasi routernya kayak gimana, switch-nya dan segala macamnya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan studi kasusnya yang dimana nanti jelaskan jaringan itu nanti saya akan jawab, dan di sini saya akan langsung membuat topologi jaringannya. Oke, jadi di sini saya sudah membuatkan video saat saya membuat topologinya. Oke. Nah, yang pertama itu saya membuat sebuah kotak yang ini kan sebagai gedung lah ya. Ada warna merah, ada warna kuning, dan juga nanti ada warna biru. Nah, untuk gedung yang merah itu gedung A terdiri dari 2 lantai, yang biru itu gedung B terdiri 3 lantai, dan gedung C itu 4 lantai ya. Nah, setelah itu kita kotak-kotakin lah seperti halnya seperti gedung lah gitu. Nanti saat itu langsung kita kasih nama juga ya supaya tidak ketuker lah istilahnya mah. Nah, langsung kita isi dengan PC. Nah, PC-nya itu kita kasih satu lantainya itu 10. Jadi misalnya di gedung data A ini ada 2 lantai berarti 20 PC. Nah, berarti yang di gedung B itu ada 3 lantai 30 PC, dan di gedung 4 itu ada 40 PC ya karena 4 lantai. Gitu. Nah, oke. Nah, setelah kita sudah menambahkan ya semua PC-PC-nya, setelah kita sudah memasukkan semua PC-nya, langsung kita menambahkan switch. Nah, switch-nya itu per lantai yang 2960, karena yang 2960 itu sudah bisa terang, udah bisa nambah VLAN dan segala macamnya gitu ya. Udah inilah fitur-fiturnya gitu ya. Nah, terus juga menambahkan sama ya switch-nya juga di gedung A maupun di gedung B, dan juga menambahkan switch per gedungnya, yaitu gedung B juga dapat, gedung C dan gedung A gitu ya, yang nanti bakal menyambungkan gitu antara per lantai nanti ke gedung C-nya, ke gedung A-nya, ke gedung B-nya gitu. Dan setelah itu kita tambahkan juga server di data center ya, 2 server, yaitu per lantai. Di lantai 1 ada 1 server, di lantai 2 juga ada 1 server. Dan juga kita menambahkan access point. Nah, access pointnya itu untuk supaya access point supaya nanti ada jaringan lah istilahnya mah gitu. Ada jaringan buat internet gitu. Karena kan jaringan bermasalah, nah diperlukannya ada access point ini gitu. Yang dimana per lantai ada ya, yang nanti bakal disambungin switch ke akses gitu. Nah, setelah itu juga langsung ke penghubungan kabel. Nah, penghubungan kabel ini dimulai dari semua PC ini nyambung ke switch yang per lantai ini gitu ya. Sesuai ininya ya, sesuai lantainya gitu. Dan juga ya yang kedua sama lantai kedua sampai seterusnya juga. Nah, juga sama yang gedung A juga semua ke switch-in, sama yang B juga gitu. Nah, terus setelah penyambungan semua PC ke switch per lantai, setelah itu nyambungin switch ke akses ya, ke akses setiap
Itu, dan juga yang di data center itu karena server masukin juga switch itu ke server ya, kabelnya gitu ya. Dan ini kabelnya pakai straight ya, tidak pakai cross. Nah, setelah itu dimasukin juga sama yang ini. Yang ini pas switch per lantai ini kita sambungin nih switch per lantai ke switch yang gedung gitu. Nah, yang dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 gitu ya. Sama juga yang gedung A sambungin ke switch yang per gedung ini gitu. Begitu. Supaya nanti PC bisa lewat switch langsung ke switch gedung nanti. Nah, ini adalah routernya itu yang 2911. Nah, nyambunginlah ke router yang switch per gedungnya itu. Jadi nanti alurnya itu dari PC ke switch, nanti switch ngebawa VLAN ke switch per gedung, nanti per gedung bawa ke router gitu. Jadi bisa saling terhubung dan saling memberikan informasi itu routernya gitu ya. Oke, nah di sini tuh sebenarnya sudah ada video di mana saya mengkonfigurasi, cuman karena kepanjangan ya nanti penjelasannya, jadi saya menjelaskan lewat laporan aja gitu karena berurut gitu. Nah, oke. Nah, di sini di laporan saya sudah ada ya di mana topologinya sudah ada. Nah, di sini topologinya itu menggunakan topologi star, tapi nanti saya jelasin di bagian laporan aja. Nah, oke. Di mana ini gedung A, gedung B, gedung C ya. Sudah lengkap, itu juga routernya juga ya. Terus juga yang pertama Nah, yang pertama itu ada konfigurasi dari router ya. Router yang pertama itu kita mengkonfigurasi dulu IP routernya. Yang pertama tuh yang di paling atas ini ada interface G0/0 yang dimana di sini pakai IP kelas B ya. Yang dimana yang 0 itu 172.16.16.1, yang kedua 172.17.17.1, yang ketiga 172.18.18.1. Agar nanti router itu punya IP sendiri lah gitu ya. Nah, habis itu langsung ke IGRP yang sesuai kita sudah belajar tentang IGRP maksudnya, supaya kita bisa dynamic routing yang dimana nanti di network yang 172.16 ini bisa memberikan informasi ke yang 17 nanti bisa memberikan informasi ke 16 dan seterusnya. Jadi bisa nggak perlu manual lagi lah dengan dynamic routing ini, enak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penambahan lantai gitu ya, misalnya kita tinggal memberikan VLAN aja, nanti VLAN masuk ke switch, nanti dari switch ke switch per gedung nanti bakal menerima informasi nanti, makanya bisa saling berkomunikasi lah gitu. Nah, seperti ini konfigurasinya untuk yang pertama di router ya. Nah, untuk yang kedua ini langsung kita konfigurasi VLAN dan terang di switch gedung A, yang gedung A ya, yang bukan yang per lantai ini, seperti ini. Nah, jadi kita menamakan dulu VLAN-nya ya, dimana yang yang gedung A itu VLAN 150 dan 151. 150 untuk lantai 1, 151 untuk lantai 2. Dan juga untuk terang ya, terang ini untuk menyambungkan switch ke switch lain sama router gitu ya. Itu untuk FA01 dan juga FA02 dan juga FA03 seperti ini. Boleh kalian pause. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini baru konfigurasi VLAN, terang dan akses di switch lantai 1. Ini buat lantai 1. Itu sama kita namain juga VLAN 150 untuk lantai 1 dan lantai 2, dan juga interface untuk FA013 ini ya, mode terangnya. Dan juga interface dari FA01 sampai 12 untuk switch port mode akses dan juga switch port akses VLAN 150 gitu. Nah, kurang lebih sama untuk lantai 2-nya juga, beda di switch port akses VLAN-nya. Yang pertama itu 150, yang lantai 2 itu 151 gitu. Ini untuk mode akses ya, untuk akses poinnya. Itu sama ini juga. Itu 151. Oke, untuk selanjutnya itu ini konfigurasi sub interface, yang dimana nanti sub interface ini bisa berkomunikasi lah gitu ya, karena kita memakai encapsulation.1q 150 ya, dan juga address. Nah, ini addressnya nanti dimana nanti
semua PC yang ada di gedung A ini bakal beraddress 192.168.150 kayak gitu ya, seperti ini. Nah ini adalah konfigurasi DHCP-nya. Nah untuk DHCP-nya ini tuh, nah ini kita memberikan network address kan ya. Nah untuk default routernya untuk yang tadi 91 ini tuh fungsinya buat apa? DHCP fungsinya untuk agar PC-PC yang ada di pergedung ini, kita pas mau masukin IP itu tidak manual, tapi otomatis aja dengan menekan tombol DHCP di Cisco, jadi bisa langsung dapat IP secara otomatis gitu. Seperti ini. Nah ini yaitu konfigurasi VLAN untuk gedung B ya, gedung B ya, switch di gedung B yang atas ini. Nah untuk yang penamaan ini VLAN-nya ada 170, 171 dan 172. Nah 170 untuk kelola 1, 171 untuk kelola 2, 172 untuk kelola 3. Dan juga masukin juga switch port mode terangnya untuk FA01 dan FA04. Nah untuk ini baru ini yang lantai 1 sama kita masukin juga VLAN 170, 171 dan 172 seperti ini. Dan juga FA012 nya untuk mode terang ya, itu langsung kita no shutdown. Nah langsung kita masukin juga untuk mode akses sama seperti yang di gedung B, gedung A maksudnya. Nah yang berbeda itu hanya di switch port akses VLAN. Nah yang dimana untuk kelola 1 itu kan di lantai 1 itu 170 begini. Nah untuk yang gedung B ini sama semuanya kayak tadi, cuman bedanya di switch port akses VLAN-nya 171 maksud saya. Ini untuk lantai 2, dan untuk yang lantai 3 yaitu switch port VLAN 172 seperti ini konfigurasinya. Dan nah langsung ini konfigurasi sub interface. Nah sub interface ini ya diberikan ini ya untuk gateway-nya juga ya, ini juga ya gateway, jadi udah otomatis lah istilahnya mah gitu. Di sini kita pakai sama 192.168, nah 170 untuk lantai 1, untuk lantai 2 171, lantai 3 172 gitu. Nah setelah itu sama seperti yang gedung A, kita tambahin DHCP agar IP yang kita dapat untuk PC itu bisa diisi secara otomatis oleh DHCP gitu. Nah untuk gedung C juga sama ya seperti ini, cuman penamaannya VLAN-nya 220, 221, 22, 223. Nah ini ada 4 lantai dengan dinamai produksi 1, produksi 2, produksi 3, dan produksi 4. Nah untuk ini ada interface ininya buat FA01 sampai FA05 itu untuk mode terangnya ya. Karena kan ada, jadi ada 5 dong ya, ada 5 jalur lah gitu. Sesuai lantainya gitu untuk terang ya, supaya agar bisa berkomunikasi switch antar switch dan router. Nah terus ini tuh, nah ini tiap lantainya, tiap lantainya sama kayak yang gedung B dan gedung A. Kita menamai VLAN 220, 221, 222, 223, dan kita masukin juga mode terangnya untuk jalur FA012, dan juga untuk FA01 sampai 011 kita masukin switch port mode akses. Nah ini sama untuk lantai 1 itu VLAN-nya 220, yang lantai 2 ini sama tuh ya, 221 seperti ini. Dan untuk lantai 3 itu 2222, 222 maksudnya. Nah di lantai 4 ini 223 itu. Nah selanjutnya adalah sub interface. Nah, supaya nanti bisa berkomunikasi nih ke router gitu, kita masukin nih kan G00220. Nah yang G0220 kayak tadi kan G00170, G01 ya pokoknya itulah, karena kan sesuai jalurnya ya, sesuai jalurnya G0/0220 gitu kan, ada 3 jalur nih, sesuaiin jalurnya gitu supaya nanti saat kita ini IP address-nya bisa menerima gitu ke semua gedung gitu. Sama ya untuk IP address-nya yang lantai 1 itu 2201, 2221 itu ini untuk lantai 2, ini lantai 3 untuk lantai 4 gitu, seperti ini. Nah untuk ini DHCP-nya ya masukin seperti ini untuk apa, kita mendapatkan IP secara otomatis, tidak perlu manual gitu, nggak perlu statik gitu ya, harus manual gitu, nggak perlu gitu. Nah setelah itu, nah kita bisa
apa ya, langsung gitu ya, kita ke PC berapa aja gitu, kita langsung. Nah yang statik ini kita harus ngisi manual. Nah setelah kita pilih opsi yang DHCP ini, kita bisa otomatis gitu kan gitu. Nah tandanya itu ini, DHCP request successful. Bisa kita langsung simulasikan aja. Oke, kita simulasikan ini di Cisco saya yang udah saya buat ini. Nah misalnya kita mau PC mana ya, dari PC A aja deh, PC A 14 nih, yang ini 14. Kita desktop, kita IP config. Nah kita langsung DHCP aja gitu. Langsung DHCP request successful, kita langsung dapat IP secara otomatis gitu. Setelah itu kita bisa nyambungin kemana nih, yang dari 14 ini ke gedung ini, ke gedung 2 nih, yang 39 nih, 39. Kita IP config DHCP. Nah DHCP request successful, dan kita langsung aja simulasikan dari sini 14 ke 39. Kita langsung suratin aja ya, kita SMS kan. Nah 14 ke 39, kita lihat di bawah. Oke, kita langsung 2 kali. Nah successful itu ya, bahwa PC 14 bisa berkomunikasi ke PC 39 dengan aman dan tidak ini. Nah coba itu gedung B. Nah kita coba gedung C ya, gedung C yang 75 aja nih ya, 75. Kita masukin lagi aja IP config, kita ke DHCP gitu. Nah DHCP request successful gitu, kita dapat IP-nya dan kita langsung aja SMS kan dari A tadi ya, yang 14 yang tadi udah dapat IP-nya, dan 75. Oke, kita lihat di bawah. Oke, langsung 2 kali successful ya, berhasil gitu. Jadi ini adalah topologi yang saya buat. Oke, nah untuk selanjutnya itu kita langsung bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan studi kasus gitu ya. Nah, oke, kita langsung aja kita ke laporan saya. Nah di sini dimana di analisis saya nih, di analisis. Nah di analisis, nah pada percobaan ini jaringan PT Honda Motor dirancang menggunakan topologi hierarki bertingkat atau extended star topologi gitu ya, seperti bintang gitu, karena routernya satu gitu. Nah pemilihan topologi ini disesuaikan dengan kondisi gedung perusahaan yang terdiri dari gedung A 2 lantai, gedung B 3 lantai, dan gedung C 4 lantai yang semuanya masih berada dalam satu area. Nah topologi ini memudahkan manajemen jaringan, pembagian VLAN antar lantai, serta troubleshooting apabila terjadi gangguan jaringan di satu bagian gedung gitu. Itu. Nah, topologi jaringan dan alasan pemilihannya nih. Nah, topologi menggunakan bentuk hierarki dengan susunan. Setiap lantai memiliki satu switch ya. Ya, setiap lantai tadi yang udah kita buat gitu, setiap lantai itu punya satu switch yang kemudian terhubung ke switch pusat. Nah, switch pusatnya itu yang switch per gedung itu, ada gedung A, switch gedung A, switch gedung B, switch gedung C. Tuh. Nah, untuk switch pusat di tiap gedung ini terhubung ke satu router, ada satu router kan ya, langsung gitu. Gitu. Nah, router menggunakan konsep router on a stick, yaitu merupakan satu port fisik untuk beberapa sub interface VLAN. Yang tadi kita sudah konfigurasi sub interface-nya supaya nanti VLAN-VLAN yang udah kita bentuk itu semua bisa dikirimkan nanti ke switch pusat yang nanti ke router gitu. Nah, alasannya topologi ini efisien dan scalable gitu ya. Nah, mudah untuk ditambahkan lantai atau VLAN baru tanpa perubahan besar. Misalnya ada lantai, ternyata gedung C ini ada lantai kelima yang gak kepake, mau dipakai nih, bisa kita tambahin 10 lantai lagi, kita tinggal masukin konfigurasi lagi, menambahkan switch, akses gitu, tinggal tambahin VLAN-nya, misalnya ya jadi berapa, 330 misalnya, atau berapa, sesuaiin, nanti kita bisa masuk langsung gitu, gak perlu susah-susah gitu. Nah misalnya gangguan pada satu lantai tidak akan mempengaruhi lantai gedung lain ya, misalnya di lantai satu nih bermasalah nih gitu ya. Nah lantai 2, lantai 3 mah aman gitu. Di switchnya kita masih bisa yang bermasalah yang lantai satu aja. Jadi tidak berpengaruh gitu ke lantai lainnya gitu. Nah untuk cocok juga untuk perusahaan dengan struktur gedung bertingkat dan kebutuhan segmentasi data ya, dipisah-pisah gitu. Nah untuk yang soal nomor 2 itu kan, nah jelaskan jenis dan jumlah perangkat jaringan yang Anda gunakan beserta fungsinya masing-masing. Yang ini
Nah, yang pertama itu adalah router. Routernya itu kalau di Cisco itu yang 2911 ya, digunakan sebagai penghubung utama antar VLAN dan gedung dengan sub interface di port yang sama. Ya, ini untuk menghemat port juga gitu, jadi nggak terlalu banyak gitu ya. Gitu antar VLAN dan gedung ya. Nah, juga ada 12 switch ya, 9 switch untuk masing-masing lantai ya kan. Ada 2 switch di gedung A, terus 3 switch di gedung B dan juga 4 switch di gedung C. Nah, dan terus 3 switch masing-masing maksudnya satu switch di masing-masing gedung gitu ya. Karena dipilih karena mendukung konfigurasi VLAN. Nah, ini switchnya yang 2960 ya. Karena yang 2960 ini fiturnya udah ada bisa VLAN, bisa trunking juga ya untuk berkomunikasi antar switch dan juga ada port akses. Nah, untuk akses poinnya itu disewa untuk masing-masing lantai jika kedepannya perusahaan menambahkan jaringan wireless untuk WiFi gitu. Dan juga ada 2 server. Nah, itu tuh di gedung A karena gedung A ini kan data center ya. Nah, yang berfungsi sebagai penyimpanan data dan layanan internal ya, VLAN itu. Gitu. Dan 9 PC client. Nah, jadi 10 kan gedung A itu ada 20, gedung C itu gedung B maksudnya ada 30, gedung C ada 40. 90 PC. Gitu. Digunakan untuk uji coba DHCP, koneksi antar VLAN dan pengujian akses ke server. Nah, ini ya penjelasan routernya yang tadi udah jelasin, router on the stick, di mana satu interface router dibuat beberapa sub interface sesuai VLAN yang digunakan. Nah, setiap sub interface diberikan encapsulation.1Q dan IP gateway. Jadi kita udah nggak perlu masukin lagi IP dan terus apa sih namanya IP gateway-nya gitu. Nah, hemat port fisik, memudahkan pengaturan routing antar VLAN dalam satu interface, cocok untuk jaringan berskala menengah tanpa perlu banyak interface fisik. Oke. Dan juga untuk soal yang ketiga, ini jelaskan konfigurasi routing yang Anda lakukan untuk menghubungkan jaringan gedung A, gedung B, dan gedung C. Oke. Nah, untuk gedung A, maksudnya konfigurasi routing dilakukan menggunakan EGRP ya, sebagai dynamic routing yang sudah saya pelajari juga saat pembelajaran tentang EGRP itu untuk dynamic routing. Nah, yang dimana kita memberikan IP statis pada 3 interface router, yang router untuk G0, G00, G01, G02 dengan IP 172.16.16.1, 17.17.1, 18.18.1 itu untuk masing-masing gedung tuh udah punya nih IP ininya gitu ya. Maksudnya ini untuk router ya, maksudnya bukan buat gedung, maksudnya untuk router. Nah, terus juga membuat sub interface sesuai VLAN-nya yang tadi udah dijelasin awal-awal sub interface-nya. Itu yang 192.1, nah itu yang ngebuat nanti kita bisa dapat IP gitu, termasuk DHCP. Nah, untuk mengaktifkan EGRP ini ya dengan router EGRP 10, langsung kita masukin network address untuk router ya ini gitu. Nah, alasannya tuh kenapa sih menggunakan EGRP? Yang pertama itu EGRP bersifat dynamic routing protokol sehingga update router antar gedung dapat dilakukan secara otomatis. Ya, cukup mudah lah daripada yang statis ya. Gitu. Dan mudah dikenali saat VLAN atau subnet baru. Nah, benar juga. Itu dan cocok untuk jaringan menengah seperti perusahaan ini karena tidak terlalu kompleks namun tetap efisien. Terus juga meminimalisir kesan konfigurasi manual jika menggunakan static route gitu. Oke, untuk yang soal selanjutnya ini kita masuk ke jelaskan konfigurasi switching yang Anda lakukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di setiap gedung. Oke. Yang pertama, ini ada pada konfigurasi switching, VLAN dibuat untuk memisahkan broadcast domain antar lantai dan departemen sehingga traffic lebih aman dan struktur. Port trunk dikonfigurasikan pada switch lantai dan switch gedung untuk menghubungkan banyak VLAN melalui satu kabel ke router atau switch lain. Port akses dikonfigurasikan pada switch lantai untuk PC client sesuai VLAN-nya. Makanya kita per lantai itu kan ada yang VLAN 150, 151, 170, 171. Nah, itu teh gimana nanti kan banyak kabel tuh. Nanti kita bisa membawa VLAN itu dalam satu kabel ya, ke switch. Nah, habis switch di trunk supaya ke switch yang pusat. Nanti dari pusat masukin kirim ke router gitu, seperti itu. Nah ini konfigurasi switching yang saya gunakan ini ya untuk memisahkan traffic jaringan ya setiap lantai, karena kalau nggak dipisah nanti bingung juga gitu ya. Nah, untuk gedung A itu kan ya 150 151, gedung B 170 172, gedung C itu 220 221 222 223. Nah, untuk teknisnya itu ya part FA012 pada setiap switch lantai diatur sebagai trunk ke switch gedung gitu. Dan port FA1 dan FA11 diatur sebagai akses ke VLAN sesuai lantai. Yang itu yang mode akses itu kan
supaya kita bisa akses VLAN-nya sesuai lantainya, dan switch gedung mengarah ke router dengan port terang juga. Jadi semuanya udah ada fitur terang. Ini fitur terang sangat membantu gitu ya, supaya bisa berkomunikasi gitu ya. Oke, dan juga konfigurasi DHCP dilakukan di router agar seluruh PC klien dapat memperoleh IP address otomatis tanpa konfigurasi manual. Nah, DHCP pool dibuat sesuai dengan subnet dan VLAN masing-masing gedung. Hal ini mempermudah manajemen IP address dan mengurangi human error. Ya, itu kadang suka ada human error ya. Orang kadang suka ngisi IP-nya mungkin udah bener, subnetnya salah, atau subnetnya udah bener, IP-nya salah gitu. Nah, dengan ini kita otomatis udah dikonfigurasi sama DHCP yang dikonfigurasi di root sesuai VLAN-nya masing-masing. Nah, ini untuk soal selanjutnya, jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mengamankan jaringan di PT Honda Motor. Oke. Nah, yang pertama, langkah-langkah pengaman jaringan. Nah, pengamanan dilakukan pada level dasar dengan menggunakan fitur bawaan dari konfigurasi switching dan VLAN. Nah, yang pertama itu ada segmentasi jaringan menggunakan VLAN. Nah, ini bisa mengamankan jaringan karena tiap departemen dan lantai hanya bisa berkomunikasi di domainnya masing-masing gitu. Dan juga pengaturan port sebagai akses port, yang port klien dikunci ke VLAN tertentu, mengurangi resiko pengguna berpindah jaringan gitu, supaya jaringannya tuh tetap di IP yang sama gitu. Dan terang port hanya pada jalur utama, nah, mencegah semua port membawa banyak VLAN dan mengurangi risiko broadcast loop ya kan, karena langsung kan terang port itu dari switching yang per lantai ke switching yang utama itu. Dan juga pemanfaatan DHCP terpusat di router. Pengalokasian IP address dilakukan secara otomatis dan konsisten sesuai VLAN. Jadi semuanya itu dapat ya, gedung A, gedung B, gedung C. Jadi tidak bakal ada error dan juga aman lah gitu ya. Dan juga tidak ada port dibiarkan default, semua dikonfigurasi. Menghindari port terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk akses yang tidak sah. Oke. Nah, untuk secara keseluruhan, konfigurasi yang dilakukan mulai dari IP address, router, subinterface, VLAN terang, DHCP hingga EGRP dapat berjalan dengan baik. Jaringan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan PT Honda Motor, di mana setiap PC klien dapat saling berkomunikasi antar gedung, mengakses server data center, serta mendapatkan IP otomatis sesuai VLAN masing-masing. Nah, untuk yang keenam itu, lakukan simulasi jaringan Anda bangun untuk memastikan bahwa jaringan tersebut berfungsi dengan baik. Jelaskan hasil simulasi yang Anda dapatkan. Oke, itu simulasi udah tadi sebelum ke laporan ya, itu udah dilakukan simulasi. Itu yang dimana PC bisa berkomunikasi dengan baik melalui topologi ini, topologi star ini gitu ya. Nah, yang kita lanjut aja ke nomor 7, yang dimana berikan kesimpulan dan saran untuk meningkatkan performa jaringan PT Honda Motor di masa depan. Oke. Nah, kita masuk ke kesimpulan, yang dimana jaringan yang dirancang untuk PT Honda Motor menggunakan topologi extended star dan konsep router on a stick, mampu memenuhi kebutuhan komunikasi antar gedung dan antar lantai secara efisien dan terstruktur. Nah, keunggulan dari desain dan konfigurasi jaringan ini meliputi yang pertama, stabil dan aman. Penggunaan VLAN per lantai memungkinkan segmentasi trafik dan pembatasan broadcast domain sehingga lebih aman dan terkontrol. Terus routing berjalan lancar. IGRP sebagai dynamic routing protokol memastikan update rute antar gedung berjalan otomatis dan efisien ya kan. Karena kan udah sesuai nih. Gitu kan, ada 3 jalur. Jadi udah pasti ini ya, rutenya tuh ada gitu. Nah, terus juga DHCP terpusat mempermudah konfigurasi. Nah, setiap PC klien mendapatkan IP address secara otomatis melalui DHCP pool sesuai VLAN-nya, dan juga akses server lancar. Gedung PC dari gedung manapun dapat mengakses server di data center gedung A tanpa kendali koneksi. Dan topologi mudah di scale dan maintenance. Struktur hierarki memudahkan troubleshooting, penambahan lantai atau gedung baru, dan pengembangan ke depan ya. Kalau misalnya penambahan lantai atau penambahan gedung, malah misalnya gedung D, ya kita tambahin aja switching sama akses sama switching pusat, tinggal masukin nanti ke router gitu. Karena ternyata segampang itu untuk topologi ini ya, topologi star ini gitu. Nah, di sini juga ada sarannya. Topologi yang dibuat juga ini masih belum sempurna mungkin dari segi keamanannya juga, dan ini ada sarannya di mana keamanan lebih lanjut. Nah, terapkan akses control list ACL untuk membatasi akses antar VLAN sesuai kebutuhan departemen, dan juga aktifkan switch port security. Nah, di sini belum ya, di topologi ini pada port akses untuk mencegah perangkat tidak dikenal tersambung ke jaringan. Dan redundansi dan reliabilitas, tambahkan backup link ether channel antar switch gedung untuk menghindari single point of failure. Terus juga perlindungan jaringan eksternal, gunakan firewall dedicated di antara router dan jaringan internet untuk menyaring traffic luar.
dan juga upgrade perangkat. Pertimbangan penggunaan layer 3 switch atau router berperforma tinggi untuk mendukung traffic jaringan yang terus meningkat. Gitu. Ini untuk sarannya juga ya. Dengan demikian penjelasan dan juga ini presentasi untuk project UAS yang dimana studi kasusnya adalah PT Honda Motor ya, yang telah berhasil dirancang sesuai kebutuhan perusahaan dan siap mendukung aktivitas operasional perusahaan dengan lebih efektif dan efisien gitu. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Ya terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.